Pernah dengar Pulau Lombok? Hai, selamat datang kembali di channel catatan Joni. Pulau ini sering disebut tetangganya Bali. Lokasinya memang bersebelahan, hanya dipisahkan Selat Lombok. Cari Bali di peta, geser sedikit ke kanan, itu Lombok, pulau berbentuk cabai di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lombok bukan cuma soal pantai indah, tapi juga kisah panjang tentang bagaimana pulau ini terbentuk. Banyak yang datang hanya untuk foto-foto, padahal setiap jengkal tanah di Lombok punya cerita. Dari puncak gunung sampai dasar laut, semua terbentuk lewat proses panjang. Ada legenda, ada juga penjelasan ilmiah, dua-duanya seru. Cerita-cerita inilah yang bikin Lombok lebih dari sekadar tempat liburan. Bayangkan duduk di pantai, angin sepoi, pasir putih, lalu bertanya, dulu tempat ini seperti apa? Pertanyaan sederhana itu bisa membawa kita ke petualangan waktu. Hari ini, kita mulai petualangan itu, menjelajahi masa lalu Lombok yang penuh warna. Siapkan dirimu, kita akan mendengar bisikan masa lalu dari legenda turun-temurun, sampai fakta ilmiah yang menakjubkan. Lombok bukan cuma Senggigi atau Gili Trawangan, ini buku cerita raksasa yang siap kita baca. Mari kita buka halaman pertamanya bersama. Konon, dulu Pulau Lombok belum ada. Hanya lautan luas dan kerajaan gaib yang dipimpin Dewi Anjani. Dewi Anjani, Ratu Sakti di puncak Gunung Rinjani, merasa kesepian dan ingin menciptakan sesuatu yang indah. Dengan kekuatannya, ia mengangkat dasar laut, membentuk daratan yang jadi Pulau Lombok. Bagi suku Sasak, Gunung Rinjani bukan sekadar gunung, tapi tempat suci, istana Sang Dewi Pelindung. Sampai sekarang, banyak ritual dilakukan di Rinjani untuk berterima kasih pada Dewi Anjani. Legenda ini membuat masyarakat Lombok sangat menghormati alam. Mereka melihat gunung sebagai ibu yang melindungi. Kisah Dewi Anjani mengajarkan keindahan lahir dari niat baik. Lombok yang subur adalah wujud kebaikan Sang Dewi. Bagi masyarakat Lombok, ini bukan sekadar dongeng, tapi identitas dan pengingat untuk menjaga pulau. Pulau ini adalah anugerah yang harus dirawat. Sama seperti menjaga hadiah dari orang tersayang. Sekarang, kita lihat dari kacamata sains. Para ahli geologi bilang, Lombok terbentuk dari aktivitas gunung berapi bawah laut jutaan tahun lalu. Letusan demi letusan menumpuk material vulkanik, hingga akhirnya muncul ke permukaan. Itulah cikal bakal Lombok. Gunung berapi raksasa itu adalah nenek moyang Gunung Rinjani. Tanah Lombok subur karena material vulkanik kaya mineral. Letusan yang menakutkan ternyata membawa berkah tanah subur, kehidupan baru. Alam punya cara unik menciptakan kehidupan dari kehancuran. Proses ini membentuk daratan yang makin luas dan stabil. Baik legenda maupun sains, keduanya menempatkan Rinjani sebagai pusat kelahiran Lombok. Rinjani istana Dewi sekaligus pabrik pulau. Tanpa Rinjani, takkan ada pantai indah atau desa permai. Lombok adalah anak dari gunung, karya agung kekuatan alam. Semua bermula dari puncak Rinjani. Pulau hidup karena manusianya di Lombok, itu suku Sasak. Sasak berarti satu, filosofi persatuan dan kesederhanaan. Budaya khas Sasak adalah detak jantung Lombok dari bahasa, rumah adat, hingga upacara tradisional. Rumah adat balai tani, atap alang-alang, dinding bambu, lantai tanah liat, ramah lingkungan dan nyaman. Nenek moyang Sasak pintar memanfaatkan alam, hidup selaras, bukan melawan. Ada juga tradisi Bau Nyale, festival menangkap cacing laut, jelmaan Putri Mandalika menurut legenda. Festival ini ajang kebersamaan, menjaga tradisi dan cerita leluhur. Budaya Sasak membuat Lombok berbeda. Bukan cuma pemandangan, tapi pengalaman hidup bersama masyarakatnya. Melihat perempuan menenun, mendengar musik gendang black, atau sekadar ngobrol sambil minum kopi. Semua itu bagian dari pesona Lombok. Budaya Sasak adalah jiwa pulau ini. Karakter Lombok kuat dan hangat karena budayanya. Inilah yang membuat Lombok istimewa. Setelah mendengar semua cerita, kita sadar Lombok bukan sekadar destinasi wisata, tapi warisan alam dan budaya. Permata berharga yang terbentuk jutaan tahun, diwariskan ratusan generasi. Tugas kita, menjadi penjaga yang baik. Tantangan muncul, sampah plastik, beton menggantikan pepohonan, tradisi mulai ditinggalkan. Menikmati Lombok itu hak, menjaganya kewajiban bersama. Pembangunan harus selaras dengan alam, modernitas berjalan seiring tradisi. Bisa kok, membangun hotel ramah lingkungan, mengangkat budaya lokal dalam acara modern. Kuncinya, keseimbangan antara kemajuan dan kelestarian. Menjaga Lombok adalah bentuk terima kasih pada alam dan leluhur. Cara terbaik, rawat apa yang diwariskan.
Saat ke Lombok, buang sampah pada tempatnya, hormati adat, beli kerajinan lokal. Hal kecil, jika dilakukan bersama, jadi kekuatan besar menjaga permata ini tetap bersinar. Untuk kita, dan generasi mendatang.